Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Marisa dengan NIM 195100034. Video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 semester 3 kelas E dengan dosen pengampu Ibu Amelinda Fania, Magister Manajemen. Dalam tugas kali ini kami diberi tugas untuk menjawab pertanyaan lewat media PPT. Dan langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Perbedaan sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan berskala besar, nasional dan multinasional dengan perusahaan berskala kecil atau UMKM. Harus kita ketahui dulu ya bedanya perusahaan besar dan perusahaan kecil. Yang paling mencolok yaitu banyaknya karyawan. Kalau perusahaan besar itu memiliki karyawan antara ratusan sampai ribuan. Sedangkan kalau perusahaan yang berskala kecil itu hanya memiliki belasan dan puluhan karyawan. Langsung saja, yang pertama yang membedakan penggunaan sistem informasi perusahaan besar itu struktur perusahaan yang lebih kompleks. Sedangkan kalau perusahaan kecil itu struktur perusahaan yang tidak terlalu kompleks, karena bedanya tadi ya, kalau perusahaan besar banyak karyawannya, sedangkan perusahaan kecil tidak terlalu banyak, maka strukturnya itu sangat kompleks di perusahaan besar. Nanti di slide ketiga saya perlihatkan struktur perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan Gojek. Yang nomor 2, spesialisasi pekerjaan yang pasti oleh perusahaan besar. Kalau perusahaan berskala kecil itu pekerjaan seorang pegawai terkadang merangkap. Maksudnya di sini tuh kalau perusahaan besar tuh pasti ada bagiannya sendiri untuk mengatur sistem informasi yang akan didapatkan, seperti ada yang mengatur data pembelian, data distribusi, data penjualan, data persediaan, data tagihan, data keuangan tuh masing-masing itu ada tugasnya untuk mengatur hal tersebut. Sedangkan kalau biasanya di perusahaan kecil, satu karyawan tuh biasanya ya merangkap tugas mencatat data pembelian dan data penjualan gitu. Jadi tugasnya itu merangkap. Bedanya pengelolaan antara perusahaan besar dan kecil seperti itu. Yang nomor 3, sistem promosi yang bagus baik dalam konvensional maupun online. Karena perusahaan besar itu banyak karyawannya, jadi itu ada orang yang bertugas untuk promosi online maupun offline, itu beda-beda orangnya. Jadi itu untuk penggunaan sistem informasi sangat bagus digunakan oleh perusahaan besar. Maka dari itu digunakan informasi tersebut itu digunakan untuk promosi. Sedangkan kalau promosi yang di perusahaan besar kecil itu kurang baik, karena selain karyawannya yang terbatas, dananya juga terbatas ya. Jadi itu nggak bisa langsung promosi di banyak hal, harus dipilih. Mau fokus ke promosi konvensional seperti membuat spanduk, brosur dan lain-lain, atau fokus di promosi online gitu. Bisa dua-duanya jika perusahaan kecil, tapi itu tetap keterbatasan dana ya, harus tetap itu. Pokoknya dananya lebih terbatas daripada perusahaan besar. Terus memiliki sumber daya manusia IT yang sangat memiliki sumber daya manusia IT. Jadi salah satu yang penting dalam penggunaan sistem informasi itu ada orang yang ahli dalam bidang IT untuk mengelola sistem dengan baik, karena biasanya itu perusahaan besar itu mempunyai website tersendiri untuk profil perusahaan tersebut. Dan kalau perusahaan kecil itu biasanya itu tidak mempunyai sumber daya manusia, tidak mempunyai orang yang ahli IT. Jadi itu untuk promosi dalam online itu kurang kalau perusahaan kecil. Kalau perusahaan besar itu sudah pasti mempunyai orang yang ahli dalam bidang IT. Itu perbedaannya. Terus yang kelima itu bagi perusahaan besar itu menggunakan komputer dan internet yang sangat dimaksimalkan gitu. Karena perusahaan besar itu sudah pasti ya memiliki website tersendiri seperti Gojek gitu. Itu sudah pasti mereka itu memiliki website, dan websitenya itu pasti dikelola oleh orang-orang yang punya ahli IT. Sedangkan kalau perusahaan berskala kecil itu biasanya tidak memiliki, kurang maksimal dalam menggunakan komputer dan internet. Biasanya itu tidak memiliki orang yang ahli dalam
bidang IT. Jadi tuh mereka promosinya itu cuma sekedar, kalau online cuma sekedar mungkin dalam sosial media dan e-commerce. Jadi nggak sampai punya website pribadi, dan kalaupun punya itu manajemen websitenya itu tidak sebagus perusahaan besar karena tidak memiliki orang yang ahli dalam bidang IT. Terus langsung contoh perbedaan antara perusahaan besar dan perusahaan kecil, saya ambil contoh dari Gojek dan kedai ayam geprek dan sambal bawang di Malang gitu. Ini berbeda sekali ya. Kalau perusahaan besar itu memiliki ciri-ciri yang jelas. Seperti Gojek ini jumlah pegawai itu mencapai ratusan sampai ribuan. Terus memiliki kantor yang besar. Dan itu perusahaan ini tuh dikelola dan dipimpin oleh manajer profesional yang bukan bagian dari pemilik. Dan yang seperti yang kita bahas tadi itu, struktur perusahaan itu lebih kompleks dengan spesialis pekerjaan yang sesuai serta pasti gitu. Terus bedanya dari perusahaan menengah kedai geprek ini, dari banyaknya karyawan itu cuma mencapai belasan dan puluhan, kemudian pemiliknya sendiri yang memimpin atau mengelola perusahaan tersebut. Selain itu untuk melakukan ekspansi bisnis yang lebih luas perlu usaha yang lebih keras karena dari segi biaya tidak terlalu banyak. Bedanya antara kedua perusahaan besar dan perusahaan kecil itu seperti itu ya. Terus ini ada contoh dari sistem informasi dari perusahaan Gojek yang tadi yang kita bahas yang sangat terstruktur. Ini sistem informasi dari perusahaan Gojek ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem informasi untuk operasi bisnis dan sistem operasi untuk manajemen. Saya jelaskan sedikit saja ya. Untuk sistem informasi bisnis itu ada itu transaction processing system, itu digunakan untuk pengatur alat keluar masuknya transaksi. Jadi sistem informasi tersebut itu digunakan untuk data tersebut. Terus ada proses control system, digunakan untuk pokoknya itu untuk mengatur kegiatan bisnis tuh harus sesuai prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi sistem informasi ini berguna untuk mengatur itu. Lalu yang ketiga ada enterprise collaboration system, digunakan untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota dan operasi bisnis. Jadi itu seperti kita customernya itu tahu drivernya itu fotonya seperti apa, nomornya seperti apa, drivernya juga tahu kita itu seperti apa fotonya gitu. Jadi itu sama-sama tahu. Sistem informasi tersebut itu digunakan untuk mengetahui informasi seperti itu. Lalu yang kedua, bagian kedua, sistem informasi untuk mengambil keputusan manajemen. Ini contohnya ada manajemen information system, yaitu menyediakan informasi bagi pihak manajemen untuk yang memudahkan pihak manajemen mendapatkan data khusus, misal statistik, data pemesanan, ataupun kinerja dari driver itu sangat dibutuhkan. Makanya manajemen information system ini digunakan untuk itu. Lalu decision support system ini digunakan untuk acuan manajer Gojek sebagai bahan keputusan untuk memusatkan atau mengekspansi usaha, penentuan dan rekrutmen driver atau suksesor layanan baru gitu. Terus yang ketiga itu ada executive information system. Ya, sistem informasi ini digunakan untuk eksekutif Gojek untuk memanfaatkan sistem informasi untuk menentukan kebijakan bagi peningkatan keseluruhan perusahaan seperti penawaran saham, itu menjalin bekerja sama dengan perusahaan lainnya, serta menganalisa kompetitor dan membuat kebijakan agar dapat bersaing. Ya, itu jawaban dari soal nomor 1. Lalu lanjut ke nomor 2. Bagaimana cara Anda mengidentifikasi pesaing usaha Anda berdasarkan lingkungan pemasaran dan persaingan pasar pada pasar online dan pasar offline gitu. Pesaing usaha itu termasuk dalam lingkungan eksternal perusahaan ya. Dan menurut Yogi dalam bukunya
lingkungan eksternal itu berada di luar kendali yang sifatnya tidak dapat dijangkau oleh perusahaan. Terus menurut Lestari dalam bukunya itu, agar perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan baik, maka keberadaan lingkungan eksternal harus diperhitungkan secepat mungkin. Hasil identifikasi perusahaan tentang lingkungan eksternal disesuaikan dengan lingkungan internal. Pencocokan kedua lingkungan ini merupakan dasar untuk menentukan kesesuaian dengan misi strategis untuk mencapai tindakan dalam mencapai daya saing yang strategis. Jadi lingkungan eksternal ini terdiri dari variabel peluang dan ancaman yang dibagi dalam 3 wilayah utama, yaitu lingkungan umum, lingkungan industri, dan yang kita bahas sekarang adalah lingkungan pesaing. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi pasar dari lingkungan, mengidentifikasi pesaing dari lingkungannya? Saya ambil contoh di sini dari perusahaan Honda. Perusahaan Honda sendiri itu adalah produsen mobil, truk, sepeda motor, dan skuter asal Jepang. Mereka juga membuat kendaraan segala medan, generator listrik, mesin kelautan, dan lain-lain gitu. Itu perusahaan Honda. Lalu pembagian pesaing perusahaan Honda jika dilihat dari lingkungannya itu terbagi menjadi 4. 1. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang atau harga yang relatif sama. Kalau dalam golongan ini pesaing Honda itu adalah Toyota, Mitsubishi gitu. Kalau buat BMW, Mercedes gitu, Volvo gitu bukan saingannya, soalnya itu harganya itu nggak sama. Kan kalau yang kita tahu di sini tuh pesaing yang dengan harga sama. Jadi pesaing Honda di sini adalah Toyota dan Mitsubishi karena dengan harga dan barang yang relatif sama. Yang kedua itu perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama atau membuat barang-barang dengan kelas yang sama. Kalau ini tuh pokoknya itu pesaing Honda itu termasuk semua perusahaan yang memproduksi mobil gitu, termasuk mobil-mobil mewah yang saya sebutkan tadi seperti Mercedes, BMW gitu. Itu termasuk pesaing Honda kalau dalam golongan ini. Yang golongan 3, perusahaan yang memproduksi barang-barang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen yang sama. Kalau yang ini pesaing Honda bukan dari produsen mobil saja. Kalau yang ini juga termasuk penyedia jasa transportasi seperti kereta api, taksi, pesawat gitu. Itu termasuk pesaing Honda kalau dalam golongan ini. Yang keempat adalah perusahaan yang bersaing untuk memperebutkan uang konsumen. Kalau ini tuh pesaing global ya. Semua perusahaan tuh menjadi pesaing. Nggak cuma transportasi atau penyedia produsen mobil aja, tapi semuanya yang pokoknya yang membutuhkan uang dari konsumen tuh termasuk pesaingnya. Contohnya jasa industri, real estate, investasi, emas-emasan itu juga termasuk pesaing dari Honda gitu. Ya udah, kita itu pesaing menurut lingkungannya ya. Lanjut, pesaing menurut bagaimana mengidentifikasi pesaing online dan offline gitu. Terus cara mengidentifikasi pesaing online gitu. 1, mencari keyword. Mencari keyword maksudnya seperti kita contoh ya, kita itu mempunyai perusahaan skincare gitu. Keywordnya kita apa gitu. Contoh pembersih muka, pencuci muka gitu ya. Habis itu krim malam, krim siang gitu. Kita itu cari keywordnya kita itu apa dulu gitu. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan kita yang kira-kira dicari oleh konsumen gitu. Kira-kira konsumen tuh ngetik apa sih di Google gitu. Kita itu harus tahu. Terus yang kedua, search kompetitor secara langsung di Search Engine. Jadi itu kita setelah mengetahui apa keyword dari perusahaan kita itu, kita cari di Google, di Search Engine. Kita cari pembersih muka gitu, cuci muka gitu. Kita cari itu langsung kita udah ngelihat semua banyak perusahaan-perusahaan yang menjadi pesaing kita dalam kompetisi online gitu. Jadi kita tuh tahu, oh ternyata kalau saya jualan pembersih muka, cuci muka itu pesaingnya itu seperti ini gitu. Kita sudah tahu. Terus yang nomor 3, cari pesaing dalam media sosial. Kan kita udah tahu tadi perusahaan kita itu pesaingnya itu apa aja gitu. Terus cari
pesaingnya kita itu adalah media sosial, cari di Instagramnya, Facebooknya, YouTube-nya gitu. Kita cari apa sih produknya mereka itu apa aja gitu, cara marketing mereka itu gimana, harganya mereka itu apa aja gitu, kita itu cari gitu. Langsung nomor 4 itu cari pesaing dalam situs e-commerce. Situs e-commerce itu seperti Shopee, Lazada, Bukalapak itu seperti itu ya. Jadi itu kita cari kira-kira itu pesaing kita itu gimana sih harganya, cara promosinya gitu itu gimana. Kita tuh harus tahu dari situs e-commerce tersebut. Nah, itu caranya mengidentifikasi pasar dari online gitu. Terus bagaimana sih kalau cara mengidentifikasi pasar offline gitu? Kalau identifikasi pasar offline ini coba kita beri contoh, kita mempunyai perusahaan ayam. Ayam goreng ya, ayam goreng. Contoh ayam goreng, ayam geprek gitu. Terus kita itu harus cari tahu nomor 1 tuh jenis yang ditawarkan pesaing gitu. Kita akan coba contoh jualan ayam di depan UIN gitu, di depan jalan UIN. Kita cari tahu di sepanjang jalan itu mana aja sih yang jualan ayam, siapa aja sih yang jualan ayam geprek, siapa aja sih yang jualan ayam goreng gitu. Kita itu kita cari tahu dan harus tahu jenis apa aja sih yang mereka jual gitu. Mereka itu jual apa aja, jual ini itu kita harus tahu gitu. Terus melihat besarnya pasar yang dikuasai oleh pesaing gitu. Ini pesaing ini kira-kira ini konsumennya itu dari segi mana aja sih gitu. Kita tuh harus tahu di situnya. Terus yang ketiga itu identifikasi peluang dan ancaman gitu. Kalau maksudnya peluangnya di sini tuh kalau pesaing laris bisa menjual di di kalangan orang kerja karena harganya mahal, kita cari peluangnya itu seperti kita coba jual dengan harga yang mahasiswa banget gitu. Jadi itu kita itu dapat peluang dari pesaing di mana yang pesaing tidak dapat itu gitu. Jadi coba kita jual dengan harga mahasiswa, jadi para golongan mahasiswa itu beli di perusahaan kita, kan perusahaan lawan kan itu menggait itu orang-orang yang sudah kerja. Kita cari peluangnya di situ. Terus identifikasi keunggulan dan kelemahan. Identifikasi keunggulan dan kelemahan berarti memetakan atau mencari tahu keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh pesaing. Identifikasi ini dilakukan oleh berbagai bidang, misalnya dalam hal kelengkapan produk, mutu, kemasan, harga, distribusi, lokasi, serta promosinya pesaing itu seperti apa. Itu dia cara untuk mengidentifikasi pesaing. Lanjut nomor 3. Apakah membuat segmentasi pasar dalam rangkaian proses manajemen pemasaran itu sangat penting? Sejauh manakah kepentingan dari pembentukan segmentasi dan target pasar? Segmentasi pasar itu sangat penting ya, karena kita dengan segmentasi pasar itu kita tahu bagaimana target konsumen kita gitu. Menurut Ronald Casali dalam bukunya yang berjudul Membidik Pasar Indonesia, Segmentasi Targeting Positioning, itu ada 5 keuntungan dari segmentasi pasar. Karena saking pentingnya ya. Yang pertama itu mendesain produk-produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Maksudnya responsif gimana sih? Coba kita ambil contoh dari perusahaan skincare ya. Kan kita itu setelah mengetahui membuat segmentasi pasar, kita tuh kan tahu target pemasaran kita itu seperti apa sih gitu. Coba kan ada bedanya kalau kita membuat produk skincare untuk remaja dan produk skincare untuk orang yang tua gitu. Nggak tua sih, umur 30-40 gitu lah, kan berbeda. Yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar, kita itu menentukan kita itu kira-kira mau ambil konsumen yang mana gitu. Kalau kita mau ambil konsumen yang remaja, kita nggak mungkin kan menawarkan skincare produk penuaan kepada mereka gitu kan, nggak mungkin gitu. Kita jual produk skincare yang biasa-biasa aja gitu kan, lebih responsif ke mereka. Kalau kita menentukan target pemasaran kita ke orang-orang yang berumur 30-40, kita tawarkan produk anti penuaan gitu. Terus yang nomor 2 itu menganalisis pasar. Segmentasi pasar itu membantu eksekutif mendeteksi siapa saja yang bakal menggerogoti pasar produknya. Maksudnya itu dengan melakukan segmentasi,
memudahkan organisasi untuk mendeteksi kompetitornya itu seperti apa gitu. Pokoknya itu segmentasi pasar tuh memudahkan kita untuk melihat kompetitor. Seperti kompetitor itu pesaing ya. Terus yang nomor 3 itu menemukan peluang. Dengan menganalisis pasar, pokoknya itu yang menguasai konsep segmentasi itu, yang menguasai konsep segmentasi dengan baik akan sampai pada ide untuk menemukan peluang. Artinya maksudnya itu dengan melakukan segmentasi, pemasar atau organisasi dapat menetapkan peluang untuk menawarkan suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pasar, namun sifatnya masih potensial. Peluang tersebut umumnya belum ditangkap oleh pemasar lain yang kemungkinan akan membawa keuntungan bagi pemasar yang sudah menguasai segmentasi pasar. Yang nomor 4, menguasai posisi. Pokoknya itu mereka yang sudah mengetahui dan menguasai segmen pasar dengan baik, itu mereka yang paham dengan betul konsumennya itu seperti apa sih gitu. Terus mereka itu mempelajari pergeseran yang terjadi dalam segmennya. Maksudnya itu dengan melakukan segmentasi, pemasar dapat mengetahui perubahan kecenderungan perilaku pasar pada segmennya gitu. Pokoknya itu bisa untuk menguasai posisi jika kita sudah mengetahui segmentasi pasarnya. Terus nomor 5, penentuan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Seperti yang kita bahas tadi ya, strategi komunikasi. Kita tuh tahu bagaimana strategi komunikasi yang akan dilakukan oleh kita. Seperti tadi contohnya produk kosmetik, kita menawarkan pada remaja, kita melakukan promosi pada media sosial dan lain-lain gitu. Itu lebih efisien dan efektif kalau kita tahu target pasar kita. Kalau coba kita melakukan promosi pada pamflet itu masih kurang gitu loh, karena remaja kan lebih banyak membuka sosial media daripada itu melihat pamflet dan brosur gitu untuk sekarang. Pokoknya itu segmentasi pasar itu sangat penting digunakan untuk promosi gitu. Lanjut nomor 4, studi kasus. Jadi dalam tugas ini tuh ada sebuah kasus dan kita itu ditugaskan untuk meneliti. Langsung yang nomor 1, studi kasus ayam Bayu. Yang nomor 1, langkah pertama, apakah yang Anda lakukan dalam memasarkan produk kedai Bayu ini? Pemasaran menurut Philip Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dengan nilai dengan pihak lain gitu. Yang harus dilakukan oleh si Bayu dalam studi kasus ini, yang pertama itu harus mengenali pelanggan. Mengenali pelanggan itu termasuk dalam segmentasi pasar juga ya, yang akan kita bahas dalam nomor 2 nanti. Terus lakukan promosi. Ya, seperti yang kita tahu, kalau pemasaran, langkah pertama yang dilakukan itu ya melakukan promosi itu untuk biar perusahaannya itu berjalan, biar perusahaannya itu mencapai banyak keuntungan, harus dilakukan promosi. Dan nomor 3, pilih lokasi strategis. Karena Bayu ini sudah memiliki kedai, ya berarti hal-hal yang di sekitar kedai tersebut itu harus dimaksimalkan. 4, gunakan internet marketing. Ya, seperti yang kita tahu, internet marketing sangat penting ya digunakan untuk perusahaan-perusahaan sekarang, karena sangat berpengaruh gitu bagi pemasukan perusahaan. Jangkauannya sangat luas jika di dalam internet marketing. Terus nomor 5, jalin hubungan dengan pelanggan. Jalin hubungan dengan pelanggan itu maksudnya kita melakukan hal baik kepada pelanggan. Seperti contoh, ada orang yang membeli ke kedai kita lakukan dengan baik, kita service dengan baik gitu. Itu termasuk menjalin hubungan dengan pelanggan. Terus nomor 6 tuh the power of focus. Maksudnya the power of focus ini kita harus fokus pada apa yang kita usahakan. Kan kalau dalam studi kasus ini Bayu melakukan usaha ayam. Jadi itu harus fokus bagaimana
ayam ini bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya gitu. Bagaimana rasa ayamnya, bagaimana cara promosinya, pokoknya itu benar-benar harus fokus di produk tersebut gitu agar produknya itu laris. Yang nomor 7, tentukan positioning. Positioning itu maksudnya sebagai apa bisnis dikenal oleh pelanggan, apa yang membedakan produk dengan bisnis dengan produk sejenis, terus manfaat apa yang ditawarkan pada mereka, pada konsumen gitu, terus nilai tambah apa yang diberikan pada pengguna produk atau jasa. Itu langkah-langkah pertama yang harus dilakukan oleh Bayu ya untuk memasarkan produk kedai, memasarkan ayamnya ini. Yang kedua, bagaimana menentukan segmen dan target pasar agar konsumen dan kedai Bayu sesuai sasaran. Nomor satu itu menentukan siapa konsumennya. Karena cara menentukan konsumennya itu bisa dilihat dari 3 cara ya, yaitu geografi, segmentasi demografi, dan segmentasi psikologi. Kalau segmentasi geografi itu pengelompokan target berdasarkan lokasi atau wilayah. Yang kedai ini tuh wilayahnya di mana sih? Di tempat hiburan, di tempat liburan, atau di tengah kota, atau di samping kampus-kampus gitu. Kita harus mengetahui di mana sih kira-kira tempatnya, di mana sih lingkungan sekitar perusahaan itu gitu. Jadi kita harus tahu konsumennya kira-kira itu siapa aja gitu. Terus demografi itu penting banget ya. Ini tuh termasuk dalam pengelompokan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan gitu. Jadi itu kita harus tahu konsumen tuh kira-kira itu yang mana, pendapatan yang mana. Kalau dilihat dari sini, dari produk ini, produk ayam bakar kecap yang cuma 25.000 paling murah itu termasuk menengah ke bawah ya, bagian menengah ke bawah. Jadi itu orang-orang biasa, termasuk mahasiswa juga, itu termasuk sasaran dari promosi, maksudnya itu termasuk target pemasaran dari ini. Dan juga ada juga paket yang sampai 110.000 itu seperti ayam panggang oven. Nah itu tuh termasuk dalam seperti target orang yang ingin melakukan kegiatan atau acara-acara besar ya. Jadi itu orang yang mempunyai acara besar, kira-kira orang yang mau makan besar, orang yang keluarganya mau bareng-bareng datang ke kedai, itu termasuk dalam target pemasaran karena ada paket yang seperti itu. Lalu psikologi itu membagi target berdasarkan kelas ekonomi, kepribadian, atau preferensi gaya hidup. Jadi kita nggak mungkin ya menawarkan produk ayam terhadap orang yang alergi ayam gitu. Jadi kan nggak mungkin gitu, nggak bisa. Kita tuh harus tahu kita tuh kira-kira promosi kemana menurut psikologinya. Ya, tentu saja orang yang suka ayam, orang yang bisa makan ayam. Terus mengetahui kebutuhan target pasar. Cara ini tuh dapat dilakukan dengan tes produk gitu. Maksudnya itu kira-kira konsumen tuh butuh yang gimana aja sih, butuh yang ayam yang mana aja sih gitu. Pokoknya tuh kita tuh harus mengetahui konsumen kita tuh butuh apa aja gitu. Terus evaluasi target pasar. Cara ketiga itu mengevaluasi kembali kebutuhan ketertarikan terhadap produk yang ditawarkan. Hal ini penting untuk menentukan langkah ke depan gitu, untuk mengetahui ketertarikan konsumen gitu. Jangan sampai ketika udah mulai bisnis tapi ternyata target pasarnya salah gitu, itu susah. Makanya itu harus dilakukan evaluasi target pasar. Yang keempat itu tentukan strategi pemasaran. Setelah mengevaluasi target pasar itu ditentukan strategi yang tepat dalam hal pemasaran. Seperti kita itu mau promosi kayak gimana sih, buat promosi yang kayak gimana, buat spanduk yang kayak gimana. Kalau kira-kira mau buat spanduk, kira-kira mau dipasang di mana aja gitu. Pokoknya kita tuh harus menentukan dulu target strategi pemasaran. Yang nomor 5 itu evaluasi respon pasar.
Nah, setelah strategi tersebut dijalankan, kita itu harus mengevaluasi respon pasar. Apakah strategi yang dilakukan itu berjalan dengan efektif atau tidak? Jika efektif, cara tersebut dilanjutkan. Jika tidak efektif, mungkin ada yang salah dalam strategi pemasaran kita, seperti salah menaruh spanduk atau salah promosi di media sosial gitu. Kita harus menggantinya jika tidak efektif. Kalau efektif, dilanjutkan dan diperbaiki lagi gitu. Terus yang terakhir apa dan bagaimana saran untuk Bayu dalam menjalankan kedai ini ke depannya? Yang satu, memperhatikan kebutuhan konsumen. Konsumen ini butuh apa aja gitu harus diperhatikan. Terus dua, memanfaatkan sumber daya dari modal. Modalnya Bayu kan udah itu sama mempunyai peternakan ayam dari ibunya gitu. Jadi itu harus dimaksimalkan. Nomor 3, menanamkan kepercayaan pada konsumen. Jadi Bayu ini harus di awal bisnisnya itu harus mempunyai kualitas makanan yang baik gitu, agar konsumennya tuh percaya dan balik lagi ke kedai Bayu itu. Terus yang nomor 4, mengembangkan strategi, rencana, ide dengan kreatif. Pokoknya itu strategi yang tadi dilakukan tuh harus dikembangkan, rencananya itu harus dikembangkan juga gitu, agar tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan lain. Terus rajin melakukan survei pada konsumen gitu. Survei ini juga sangat perlu untuk masukan perusahaan. Yang nomor 6, mulai menggunakan teknologi komputer dan internet untuk kebutuhan marketing gitu. Jadi teknologi internet benar-benar sangat berpengaruh ya pada banyaknya konsumen. Jadi perusahaan itu harus menggunakan teknologi komputer dan internet untuk marketingnya, agar marketing berjalan dengan baik. Mungkin itu saja pengerjaan ujian akhir semester dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.